Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Al-Mawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Sahara Ele Karanglebah, lengkapnya hadirin al-hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita awali dengan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakah wa umran tawila fi ta'atika wa sihhatan nafi'atan la tulhina an zikrika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam doa niki tetunas telu perkara. Yang pertama, harta halal dan berkah. Yang kedua, umur yang panjang yang selalu kita gunakan untuk taat. Dan yang ketiga, tertunas kesehatan yang terus diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjut pembahasan masih membahas tentang fi bayani zammil mal. Wa ruya anna rajulan. Ini kisah pun terbaca oleh Semper, makin terlanjutan kitab niki. Wa ruya anna rajulan, dan diriwayatkan bahwasanya ada laki-laki nala min Abi Ad-Dardai. Laki tersebut menghina Abi Ad-Darda. Toloklah wani ke Abi Ad-Darda. Wa arahu su'an, dan lelaki tersebut bermaksud untuk menyakiti, bermaksud kepada Abu Darda su'an, akan sesuatu yang membuat Abu Darda kecewa. Faqala, maka tanggapan dari Abu Darda ketika beliau dihina, apakah beliau membalas dengan ucapan yang sama? Faqala, maka berkata, berdoa Abu Ad-Darda, Allahumma man fa'ala bi su'an fa asihha jismahu wa atil umrahu wa aksir malahu. Nabi makna, Allahumma man fa'ala bi su'an, ya Allah, barang siapa yang
telah melakukan kepadaku su'an, akan keburukan. Siapa yang telah mengejekku, menghinaku, melakukan keburukan kepadaku, fa'asihha, maka sehatkan jismahu, tubuhnya, wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya, wa aksir malahu, dan perbanyaklah hartanya. Abu Darda terhina, tetapi beliau membalas dengan doa. Nenek gaji, sehatkan jasadnya, panjangkan umurnya, dan Nabi ketelu perbanyak hartanya. Fanzur, maka lihatlah, perhatikanlah, kaifa ra'a, bagaimana Abu Darda melihat. Jarin kembik Abu Darda niki ketika beliau dihina, malah beliau mendoakannya supaya mendapatkan tubuh yang sehat, nabi endah panjang umur, kance harta benda sak luwe. Kaifa ra'a, bagaimana Abu Darda memandang kasratal mali, akan banyaknya harta, goyatan libalain, goyatan libalain, puncak di dalam ujian. Dari sekian banyak ujian, puncak ujian itu ada pada banyak harta, panjang umur, dan sehat fisik. Maka perlu tindang niki ketika kita mendapatkan telu nikmat niki: sehat, harta luwe, kanca panjang umur. Ma'asihatil jismi, beserta sehat tubuh, wa tulil umri, dan juga panjang umur. Li'annahu, karena bahwasanya hal tersebut, la budda wa ayyufda ila tugyani, pasti bahwasanya menyebabkan kepada kezoliman, kesesatan. Jadi maksud niki doa sindiran niki. Abu Darda dihina, tetapi beliau tidak membalas dengan penghinaan, tetapi dengan bahasa sindiran. Nenek gaji, beng wah harta loe jokia, beng wah kesehatan, beng wah panjang umur. Tetapi maknanya tiga perkara niki adalah ujian besar. Lemun den bau gunaan, den bau manfaatan, maka dengan tiga nikmat itu akan membuat orang itu sengsara. Dia perlu doa mudah-mudahan sengsara, mudah-mudahan mati. Andin perlu cukup doa mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan luwe harta. Lagu lemun den bau kedu telu nikmat niki malah akan menjerumuskan iya. Nikilah ruan kehebatan ulama niki. Berdoa lagu sindiran isi. Betapa banyak orang yang mendapatkan tiga perkara niki gagal langan ujian ni. Luik dengan budi harta benda, ternyata dek sombong, pelit, atau dek mele bersedekah. Terus yang kedua, seandainya panjang umur, yelale kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seandainya Nabi sehat fisik, sombong, bergaya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab kesombongan iki biasa nilai telu nikmat ni. Isin luwe harta sombong, isin solah fisik sombong, terus isin endah panjang umur menyombongkan diri di hadapan Allah. Ya doa sabar baca niki ada sak telu niki berkah halal bu ndek sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a Aliyun karramallahu wajhah, dan meletakkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Niki salah satu gelar yang diberikan kepada Sayyidina Ali karena beliau satu-satunya sahabat dari golongan anak-anak yang masuk ke dalam Islam. Lemun sahabat selain Abu Bakar, Umar niki wah doang menghadap ke berhala.
Ketika datang baginda Rasulullah membawa risalah Islam, akhirnya mereka menyembah Allah. Sedangkan Sayyidina Ali sendik imam balik wah tama juga dalam Islam. Sehingga beliau diberi gelar karramallahu wajah. Sayyidina Ali meletakkan atau menaruh dirhaman satu uang dirham. Arak teparan dinar, arak teparan dirham. Lemun dinar niki keping emas, lemun dirham keping perak. Lemun makin kepeng, arak kepeng dinar berbentuk kertas, arak kepeng dirham. Nah, setiap negara-negara Arab tergantung arak sakadu dinar, arak sakadu dirham. Nilai beda-beda. Sayyidina Ali meletakkan menaruh satu uang dirham ala kafihi, di atas telapak tangannya, atas hima. Summa qala, kemudian beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, ama innaka malam takhruj anni la tanfa'uni. Yaunin kena kepeng. Weh kepeng abang, engkau selama mendek man sogol, malam takhruj, selama engkau belum keluar ani dariku, artinya dari telapak tanganku, la tanfa'uni, kau tak bisa memberikan manfaat kepadaku. Misal makin mudah yang kepeng, lagu kepeng ini tersebut tersimpan, apakah elik kantong atau elik lemari atau elik bank. Ini kita sebut tercontohan elik genggaman Sayyidina Ali. Selama ndek tersogulan, ndek termanfaatan, ndek terkedu untuk bersedekah atau untuk membantu orang, maka ndek narak manfaat. Kepem sejuta M misalnya, kira sejuta M, setriliun. Lagu sebut melek bah. Ndek sogulan untuk bersedekah. Ainya bodoang dia arah manfaat, dia arah guna. Barasa sampun tersampean arak harta benda, atau arak teman sahabat kita, arak telu, sahabat yang menemani sampai ruh tercabut sida-sida Allah. Ada sahabat kita yang menemani sampai kubur, dan ada sahabat yang menemani sampai seterus abadal abad. Ambil sahabat yang menemani sampai ruh tercabut sida-sida Allah, yakni harta benda. Ambil sahabat yang sampai ke kubur, keluarga. Ambil sahabat yang sampai seterus ke akhirat, yakni amal soleh. Maka gunaan amal soleh beda. Amal soleh sebanyak-banyak, sebab ialah yang setia menemani sampai ke negeri akhirat. Niki lamun dek terkedu maksud Sayyidina Ali harta benda kepeng segala macam, maka dek narak mendatangkan manfaat. Waruya, dan diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arsala ila Zainabah binti Jahshin. Ia Umar mengirim ke Zainab binti Jahsh, salah satu istri baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar saat beliau memerintah menjadi khalifah, mengirim nepi jaga kirim hadiah lah kepada Zainab. Niki bi atoiha, dengan pemberian dari Sayyidina bi'atoiha, dengan pemberian kepada Zainab. Faqalat, maka berkata Zainab ketika diberikan oleh Sayyidina Umar, muni terus Zainab berkata, mahaza, apa ini? Qalu, mereka berkata, yakni tukang sakjau hadiah niki, utusan langan Sayyidina Umar. Mereka berkata, arsalahu ilaiki Umar bin Khattab. Jadi mengirim akan ini hadiah atau ini kepadamu, ilaiki, kepadamu wahai Zainab, Umar bin Khattab, oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar sakirimam barang nejok sida. Qalat, berkata Zainab,
ghafarallahu lahu, moga-moga Allah mengampuninya Sayyidina Umar karena sudah mendatangkan, membawakan hadiah. Summa halat sitron, okay. Kemudian Siti Zainab, okay. Kemudian Zainab mengambil, okay. Ketika dia menerima barang itu, hadiah itu, maka Zainab mengambil sitron, ya, kain. Kana laha, adalah kain itulah milik si Zainab. Contoh misal pas nerima barang langsung bet kain ni si Zainab, okay. Nabi tujuan fakotoathu, okay. Lalu Zainab ini memotong kain itu, okay. Wa ja'alathu siraran, dan ia menjadikan kain itu kecil-kecil, ipelang loe, okay. Wa qasamathu, dan ia membagikan kain itu atau barang-barang itu, hadiah itu, fi ahli baitiha, di penghuni rumahnya atau di keluarganya. Jerin tujuan Sayyidina Umar memberikan hadiah itu kepada Zainab. Lagu den mele nikmati mesak. Dia bagi. Kebetulan jaga jarak plastik bun bait kain, bun pelang kain niki, bun bungkus isi kain niki. Bun piak jeri loe, bun bagi-bagi. Mbelen bagi. Pi ahli baitiha, di keluarga, penghuni rumahnya. Apakah anak atau saya lah, warahmatiha, dan juga ke kerabatnya, ya, ia lain bagi. Wa aitamiha, dan ke anak-anak yatimnya. Summa rafa'at yadaiha, kemudian Zainab mengangkat dua tangannya. Wa qalat, dan ia berdoa berkata, Allahumma la yudrikuni atau Umar ba'da ami haza. Ayunin berdoa Zainab, Nabi makna Allahumma la yudrikuni, ya Allah janganlah mendapatkan akan aku atau Umar, oleh pemberian Sayyidina Umar, ba'da ami haza, setelah tahunku ini. Jarin artin si Zainab nun den milih tebing, ketika beliau diberikan oleh Sayyidina Umar, beliau tidak menikmati sendiri atau ndek milih untuk dia nikmati, ia pekending malik. Apakah untuk keluarga, kerabat, atau untuk anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan, dia tidak mau menikmati itu. Sehingga berdoa kepada Allah, nenek gaji ndak baik, lemak Sayyidina Umar di tahun berikutnya jangan kiriman ke Malik barak baru sak kiriman itu andin milih, anikilah ruan gambaran karakter atau sifat, dari Zainab. Fakanat, maka adalah Zainab, awwala nisa'i Rasulullah sallam, adalah istri pertama baginda Rasulullah luhuqan bihi. Artin awal istri Nabi sallam luhuqan, yang menyusul bihi terhadap Nabi. Artin dari sekian banyak istri-istri Nabi, yang pertama menyusul Nabi setelah Nabi meninggal adalah Zainab. Jaga sebelum kematian niki menerima barang atau hadiah atau nepi pun, karena Sayyidina Umar saat niki adalah pejabat negara, mungkin salah langan menjaga, akhirnya dia jaga diri sampai meninggal dunia. Dan meninggalnya Siti Zainab niki adalah istri pertama Nabi yang meninggal, yang menyusul beliau. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan, wallahi demi Allah, ma a'azza dirhama ahadun, tidaklah seseorang memuliakan dirham, tidaklah memuliakan akan dirham ahadun, oleh seseorang. Membentah. Lamun bahasa Arab fi'il berjulu terus misal qoma Muhammadun,
berdiri oleh Muhammad. Lagu lemun Indonesia fa'il berjulu bu fi'il, subjek bu kata kerja. Zaidun berdiri. Maka lemun tengartian aden mudah bu mai ongkat Zaidun berdiri, lemun Arab berdiri Zaidun. Apa kon paham besilah. Pada baniki ma a'azzad dirhama ahadun. Ahadun iki jadi fa'il mudi tak. Ma a'azzad dirhama ahadun, tidaklah memuliakan. A'azzah af'ala, mengikuti wazan af'ala. Lemun mengikuti wazan af'ala ada tambahan me akhiran kan. Mulia menjadi memuliakan. Nah, tidaklah seseorang memuliakan dirham, tapi kena dirham baru kepeng. Illa azallahu, melainkan Allah menghinakannya. Lemun pemulia dirham, maka Allah akan menghinakanmu. Berarti saya cinta elek dunia, cinta elek kepeng segala macam, menuhankan uang, mendarat uang dan bahagia hidup, maka Allah menghinakan mereka. Illa azallahullahu wakilah, dan dikatakan inna awwala ma duribad dinaru, sesungguhnya yang pertama sesuatu yang dibuat atau dicetak ad-dinaru wad dirhamu, yakni dinar dan dirham. Rafa'ahuma, mengangkat akan dinar dan dirham itu iblisu oleh iblis. Summa wada'ahuma, kemudian iblis meletakkan uang dinar dan dirham itu ala jabhatihi, di atas keningnya. Summa qabbalahuma, kemudian iblis mencium uang dinar dan dirham yang ia tempel elek kan kending. Wa qala, dan berkata iblis, man ahabbakuma, sambil berucap jok kepeng nih, kepeng dinar, kepeng dirham tempel kele unin iblis, tempel kele kending, sei dengan cinta kepada kalian berdua, kepada engkau wahai dinar dan dirham, bahwa abdi haqqan, maka dia adalah hambaku, haqqo, dengan sebenar-benarnya. Ajarin bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba iblis. Lemun benar-benar otak, tenaga, pikiran, waktu selalu mengejar searan dinar kan jadi dirham. Wa qala Samit bin Ajlan, dan berkata Samit bin Ajlan atau Simit jagunin, pokoknya Sumit atau Samit bin Ajlan, inna darahimah, sesungguhnya dirham-dirham, wadananiro, dan dinar-dinar, azimmatul munafiqina, adalah tali kekang orang-orang munafik. Yuqaduna biha, mereka digiring dengan itu, azimah itu, ilan nar, kepada api neraka. Ayo isin tegiring nih dinar dirham nih tali kekang, ayo isin tegiring untuk ke dalam api neraka. Wa qala Yahya bin Mu'az, dan berkata Yahya bin Mu'az, ad-dirhamu akrobun, dirham adalah akrobun. Apa kena akrobun? Kala jengking, binatang yang memiliki racun berbahaya, lemut tergigit bisa jadi menyebabkan kematian. Ia sifat ini dirham akrobun. Fa illam yuhsin ruqyatahu, maka jikalau ia tidak mampu dengan baik ruqyatahu, akan mengobatinya. Seandainya tahu cara oat ketika tergigit isi, tapi kalau jengking
atau ndek mampu gunaan harta benda sak tersipati si kala jengking baru, fala ta'khuzhu, maka janganlah engkau mengambilnya, mengambil kala jengking atau mengambil harta benda. Lemum ndek mampu gunaan harta benda, ni ndek coba-coba. Lemum ndek me tekakok isi kala jengking, ni ndek dekati awarane nggih. Fa innahu ladagoka, karena bahwa sesungguhnya kala jengking itu ladagoka, yakni akan napi istilah niki menyengatmu, qatalaka, membunuhmu, summuhu, oleh racunnya nggih. Lamun tekakok tergigit isi kala jengking niki, maka racunnya itu bisa membunuhmu. Niki nggih. Kila, dikatakan, ada orang bertanya, wa ma ruqyatuhu, apa cara untuk mengobatinya, meruqyahnya nggih. Seandainya terkakok isi kala jengking, berbicara meruqyahnya. Qala, berkata, akhazuhu min hillihi nggih. Mengambilnya, niki maksud mengambil harta nggih, min hillihi, dari halalnya, artinya mengambil harta dengan cara sah halal. Wa waduhu, dan meletakkan harta itu fi haqihi, di dalam haknya harta. Jadi mbak niki nggih, tersipati harta benda niki barak kala jengking. Kala jengking niki makhluk yang berbisa, lemum tekakok bisa jadi menyebabkan kematian nggih. Nah, harta mirip barak kala jengking, berbahaya nggih, bisa menyebabkan kebinasaan kepada diri kita nggih. Nah, sehingga makin seandainya tekakok misal si kala jengking atau berduit harta, mbintan adet ndak sampai mati si racun kala jengking ni, mbintan adet ndak terbaik harta niki membinasakan kita, maka kata si baru Samit bin Ajlan, Yahya bin Mu'az nggih, maka ambillah harta itu dengan cara sak halal, dan letakkan harta itu sesuai dengan haknya harta. Sampun terbahas onek lema elek jelo kiamat nggih, ketika dua tipe manusia. Pertama kanca sak kedua ni pada entan berduit harta. Orang yang pertama berduit harta, lagu ia gunaan hak harta itu di jalan Allah nggih, untuk bersedekah, berimpak segala macam. Nah, lemak pas di depan sirat, ketika lewat telek sirat, bergoyang sirat ni nggih. Tapi harta itu berkata, imdi, lolos, berjalanlah nggih, sebab engkau sudah menunaikan hak Allah pia yang ada di dalam diriku. Wang kedua bersedekah aku lain, lolos, lampak dengan pede, akhirnya sampai ke surga. Nah, manusia saat kedua pada berduit harta benda, ketika lewat sirat, maka bergoyang sirat niki, dan harta benda niki berada di pundak, kena kok dengan berduit harta benda niki nggih. Tetapi harta niki berkata, wailun, wailak, celaka engkau nggih, celaka, saya ingat ndek muah gunaan kelai di jalan Allah. Akhir ndek bau sampai melewati sirat. Berarti tergantung nih nggih. Sak bodoi harta bisa selamat lemun fungsian harta di jalan Allah. Seandainya fungsian, maka ndek sampai ke surganya di sida Allah Subhanahu wa taala. Anikilah gambaran nggih. Wa qala al-Ala bin Ziyadin nggih, dan berkata Ala bin Ziyad, tamassalat li ad-dunya, memberi contoh atau menjelma nggih, terhadapku ad-dunya, dunia, walaiha, dan di atas dunia, min kulli zinatin, dari setiap kelezatan, kenikmatan nggih. Fakultu, maka aku berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min syarriki, dari keburukanmu wahai dunia. Faqalat, maka berkata dunia,
in sarraka ayyu'izakallahu minni yaunin dunia. Jikalau keinginanmu supaya Allah melindungimu, menjagamu, minni daripadaku, fabgidid dirhama wad dinara, maka bencilah dirham dan dinar. Yaunin dunia ngaku lemu mele terlindungi sida-sida Allah dari keburukanku unin dunia, maka nendek coba-coba rapetan dinar kanca dirham. Nendek cinta lalu elek dinar kanca dirham. Wazalika, dan yang demikian itu, li anna dirhama wad dinara huma ad-dunya, karena bahwasanya dirham dan dinar keduanya itu adalah dunia kulluha, dunia secara keseluruhan. Iz yutawassalu bihima, sebab diraih dengan uang dinar dan dirham itu ila jami'i asnafiha, ke semua macam-macam searah elek dunia. Ia pun tersebut dinar dirham pada kena dunia, sebab atmau nepi pun elek dunia niki butuh saran dinar kanca dirham atau kepeng. Coba bersilap makin apa-apa beli kepeng doang, beli sebia kepeng, beli semenak-semenak apa dia ada kepeng doang. Maka butuh saran kepeng niki, alat tukar niki, lagu baru niki, tajah di dalam ilmu tasawuf, arahan gunaan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta benda niki ujian terbesar. Ketika orang tak bisa lolos dari ujian niki, maka harta benda niki akan menyengsarakannya. Paman sabaru anhuma, maka barang siapa yang tahan terhadap dinar dan dirham itu, sabaru anid dunia, maka ia sabar dari dunia. Amun tuah bau tahan langan melet uang kepada dinar dan dirham, uang niki, maka menunjukkan bahwa kita pun juga bisa sabar terhadap dunia. Ya inti niki otak. Memiliki dunia berarti otak nani, lambang nani adalah kepeng uang. Lamun mampu tahan dari uang niki, maka kita mampu menahan dunia. Wa fi zalika kilah. Niki dalam sebuah syair. Inni wajadtu fala tazunnu ghairahu anna tawarru'a inda hadzal dirhami fa idza qadirta alaihi summa taraktahu fa'lam bi anna taqaka taqwal muslimi. Inni wajadtu, sungguhnya aku mendapati kebenaran. Fala tazunnu ghairahu, maka janganlah kalian menyangka selainnya. Lamun wahne dait petunjuk sakana bu ikuti. Anna tawarru'a, bahwasanya tawarru', nabi kenan tawarru' dari kata warok, nabi kenan warok menjaga diri dari perkara-perkara haram, perkara-perkara subhat. Terjaga diri dari ucapan sendiri kena, terjaga diri dari makanan haram, subhat, terjaga diri dari pegawaian-pegawaian yang tidak baik. Niki namanya warok. Terutama indah hazad darhim, yakni di sisi ini dirham. Terjaga diri mau langan kepeng-kepeng yang haram. Fa idza qadirta alaihi, maka apabila engkau mampu alaihi atasnya, yakni mampu memiliki dirham itu, summa taraktahu, kemudian engkau tinggalkan. Mampu terbudi kepeng bergelanya lagu tinggalan. Misal fa'lam, maka ketahuilah bi anna taqaka taqwal muslimi, sesungguhnya ketakwaanmu adalah ketakwaan muslim, ketakwaan sebenar-benar orang muslim. Berduit harta lagu tinggalan, maka itulah ketakwaan sebenar-benar takwa. Wa fi zalika qila aidan,
La yagurrannaka minal mar'i, janganlah menipu akan engkau minal mar'i, daripada seseorang, komisun, pakaian, roko'ahu, ya. Roko'ahu, lusuh akan pakaian itu, ya. Jerin arak dengan kedu pakaian lusuh. Jangan sampai dengan melihat pakaian itu engkau tertipu. Au izarun, atau jangan engkau tertipu oleh karena seseorang izarun memakai sarung, fauqa azmis saqi, di atas tulang betis, atas tuan kadu na piara jubah nado kering, nggih. Minhu rafa'ahu, darinya rafa'ahu, dia mengangkatnya. Bahasa kita niki ya cingkrang, niki tae kiri sampai tengah betis misal. Au jabinun, atau dahi, ya. Apa kena dahi? Kening. Apa kena kening? Kending. Pada laha fihi asarun, yang terlihat di dalam kening itu asarun, bekas. Qad khala'aha, sungguh yang lama ia perbuat, artin ia kerang kedu sujud berbekas kening, artin ndak baik tertipu isi pakaian atau isi bekas sujud atau isi celana tayak di atas mata kaki, menganggaplah nih penghuni surga, oh nih soleh, oh nih hebat, oh nih alim, oh nih warok segala macam. Maka lihat dulu. Niki lanjutan syair. Arihi dirhama, tunjukkan kepadanya dirham. Tes apakah betul penampilan niki mencerminkan karakter aslinya, sifatnya. Maka coba tunjukkan dirham. Ta'rif, maka engkau mengetahui hubbahu, kecintaan kepada dirham, au waro'ahu, atau dia warok kepada dirham. Seandainya melet, berarti cinta dirham, berarti tidak menjamin pakaian niki atau bekas sujud niki menjamin bahwa dia warok. Maka tes isi kepe, lemun demen, oh berarti cinta dunia. Lemun dek, warok berarti. Harap dengan sandik demen anak piaran pakaian lusuh, lagu tawari kepeng, kenikmatan segala macam, andek milih, berarti warok. Harap dengan sak berpenampilan barak syekh sampai berbekas sujud, napiaran dahinya bekas sujud, buat teparan orang yang luar biasa alim warok, ternyata pas tenuan kepe harta benda, alah demen gedi, berarti tidak mencerminkan penampilan niki sesuai dengan sifatnya. Belum tentu masih niki makna. Wa yurwa an Maslamah bin Abdul Malik, dan diriwayatkan dari Maslamah bin Abdul Malik, annahu, bahwasanya beliau dakhala ala Umar bin Abdul Aziz, mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Jadi Maslamah niki mendatangi Umar bin Abdul Aziz indah mautihi, ketika mendekati ajalnya, ketika di akhir hayat lah, kurang sehat. Umar bin Abdul Aziz butelai isi Maslamah bin Abdul Malik. Faqala, maka berkata Maslamah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Niki gelar bagi raja saat ini. Sona'ta soni'an, engkau telah melakukan atau engkau telah berbuat soni'an, akan satu perbuatan, lam yasna'hu ahadun, yang tidak seorang pun memperbuat akan itu soni'an, qablaka, sebelummu. Jadi insiden ini raja sak luar biasa. Engkau mampu membuat, menjadikan sesuatu yang sebelummu belum pernah melakukan. Insiden ini hebat, luar biasa. Raja sak hebat.
tarakta waladaka, engkau meninggalkan anakmu, laisa lahum dirhamun wala dinarun, tidak bagi mereka itu dirham dan tidak dinar. Berdua melalui anak, sida jeri meraja lagu dinar lalu madi anak-anak, diharap jadi kepeng atau dalam bentuk dinar atau dirham. Wa kana lahu salasata asyara minal walad, dan adalah si Umar bin Abdul Aziz niki memiliki 13 anak lah, 13 anak. Buya jadi raja, bu nadik adik anak-anak nepi-nepi nggih. Faqala Umar, maka berkata Umar setelah terketua ni si sahabat Maslamah ni, sida bude mana 13 nggih. Bu jadi meraja, kau bisa berbuat nepi pun yang tidak bisa dilakukan oleh sebelummu. Aku angkat nadik adik mana dinar kan dirham. Nabi jawaban Umar bin Abdul Aziz, aqiduni, aqiduni, dudukkanlah aku. Kebetulan mungkin karena beliau sakit mungkin tinduk jaga. Bu dia berkata, aqiduni, dudukkanlah aku. Faqaduhu, maka mereka mendudukkan si Umar. Abun terpetukur. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, amma qauluka, adapun ucapanmu, lam ada lahum dinaron wala dirhaman, tidaklah aku berikan kepada mereka dinar dan juga tidak aku siapkan untuk mereka dirham. Fa inni, maka sungguhnya aku lam amna'hum haqqan lahum, tidak aku cegah mereka itu haqqan akan hak lahum untuk mereka. Walam u'tihim, dan tidaklah aku memberikan mereka haqqan li ghairihim, hak untuk selain mereka. Ajarin barat niki, wahai saudaraku, buk sampai ndek ke bank, ndek ke adean dinar dirham, karena apa yang aku dapatkan ini bukan hak mereka nih, aset negara nih. Jering kerajaan nih aset kerajaan, apa sahasilan kene bukan untuk hak mereka. Ini adalah hak orang banyak, dan hak orang banyak ini tentu tidak mungkin aku berikan kepada anak-anak. Niki saking jujur, saking warok Umar bin Abdul Aziz. Wa innama waladi, dan hanya saja anakku, ahadu rajulaini, salah satu dari dua tipe orang. Tiang pelunggu sami berdua tak anak, pasti salah satu dari dua. Seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ambil sak dua niki, imma muti'ullah fallahu kafaihi. Ada kalanya anakku itu taat, orang yang taat kepada Allah, maka secara otomatis Allah akan menanggungnya. Makin dek keadaan kepeng, harta benda warisan anak, lagu lemun taat anak, Allah yang tanggung. Nikilah ruang keimanan, keyakinan dari Umar bin Abdul Aziz. Wallahu yatawalla solihin, dan Allah SWT mengurusi orang-orang soleh, lemunah taat, insyaallah amah, angkat susah-susahan, pat saja adik anak apa-apa ni. Iya kata adik anak, amunah taat anak ke jalan mak, tatur masih di sida Allah Subhanahu wa taala, tertanggung, tercukupi, terurus masih di sida Allah. Wa imma asallah fala ubali ala maqa'ah, dan ada kalanya anak yang bermaksiat kepada Allah. Niki tipe anak saat kedua. Fala ubali, maka aku tidak peduli alama waqo, atas apa yang menimpa, apa yang dia menimpanya. Jarin tinggal pelek ni berduit biji seandainya taat dakak mendek adik napi-napi, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kedua seandainya arak bijat sak bermaksiat,
maka tentu tertanggung isi diri. Dia menanggung apa yang sudah dia kerjakan. Wa ruya anna Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi asaba malan kasiran, dia mendapati harta yang banyak. Jadi Muhammad bin Ka'ab niki berdua atau ia mau harta siloi. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, lau iddakhartahu, jikalau engkau menyimpan harta yang banyak itu, liwaladika, untuk anakmu, mim ba'dika, dari setelah kematianmu. Artinya terketuan lah kulit mau harta nih, bu segera jandek simpanan untuk anak setelah jama mati. Qala, berkata, la, tidak handik kejak simpanan anakku nih. Walakinni addakhirhu li nafsi inda rabbi, akan tetapi aku menyimpan harta itu li nafsi, untuk diriku, inda rabbi, di sisi Tuhanku. Misal mau kemakin harta benda si luwe, aku simpan untuk diri. Tapi maksud aku impakan, seandainya tanah aku wakapan, seandainya kepeng aku sedekahan, aku simpan untuk diri. Wa addakhiru rabbi, belain li nafsi inda rabbi, wa addakhiru rabbi liwalidayya, liwaladi, dan aku menyimpan rabbi, untuk Tuhanku, liwaladi, kepada anakku. Jadi lamun kuah simpan harta benda niki kepada Tuhanku, maka secara otomatis maka bermanfaat masih jok anakku. Wa yurwa anna rajulan qala li abi abdi rabbih, dan diriwayatkan bahwasanya ada laki-laki yang berkata kepada abi abdi rabbih, ya ahi, wahai saudaraku, la tazhab bi syarrin, janganlah engkau pergi bi syarrin, dengan keburukan. Artinya janganlah engkau meninggalkan dunia niki dengan membawa keburukan. Wa tatruka auladaka bi khairin, dan engkau meninggalkan anak-anakmu bi khairin, dengan sesuatu yang baik. Fa akhraja Abu Abdi Rabbih, maka Abu Abdi Rabbih mengeluarkan min malihi, dari hartanya, mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. Jadi maksud arak sopok dengan mame memberi nasihat kepada Abi Abdi Rabbih menjelang kematian. Ia tak tersuruh niki untuk terus saling nasihat menasihati. Apun yang nasihati, sematon la tazhab bisarin, ndak baik meninggalkan dunia bisarin, dengan nadik jom amal soleh. Sedangkan engkau meninggalkan untuk anak-anakmu harta benda warisan yang banyak, sedangkan sida nadik berdua amal sedekah. Abang niki pas dengah nasihat niki bu beh de pekinding harta benda terus burung nadik anak-anak, burung adian ahli waris. Wa qala Yahya bin Mu'az, dan berkata Yahya bin Mu'az, musibatani, ada dua musibah, lam yusma' al awwalun wal akhirun, tidak pernah didengar oleh orang yang hidup di masa awal, wal akhirun, dan di masa akhir, bimislihima, dengan semisal keduanya, seperti semisal dua musibah itu. Lil abdi, kepada hamba, fi malihi, di dalam hartanya, inda mautihi, ketika kematiannya. Qila wa mahuma, dikatakan apa dua musibah itu? Qala, ia berkata, yu'khazu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Yu'khazu minhu kulluhu, diambil hartanya itu, minhu, dari hamba, kulluhu, semuanya.
wa yus'alu dan diminta hamba itu anhu terhadap hartanya kulluhu semuanya. Artinya membait harta benda secara keseluruhan, kedum harta benda, maka jangan terhisap, jangan tercek, jangan terketuan selepuah. Makin berdem kepeng sekian, aset sekian, bangkat sekian, busak kedu marak sebagian. Nah, sisa sandem kedu imilu masih tercek. Ni kilah ruan betapa ribet harta benda. Si ngonek, si bilo hari penghisaban. Nah, jadi kesimpulan Bapak Ibu rahimakumullah bahwa segala macam yang kita nikmati saat ini adalah ujian, terutama kaitan dengan harta, panjang umur, kanca sehat fisik sak telu niki adalah ujian terbesar. Ketika telu ujian niki ndak terbau isi manfaatan, maka itulah yang menjerumuskan manusia. Tapi ketika tiga niki bau isi kegunaan manfaatan, maka insyaallah akan menyelamatkan kita. Ya tersebut dengan kita hidup di dunia sila tapi di dunia lagu sekadar jadi wasilah untuk dekat dengan Allah. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia sampai terberat tinggalan dunia karena melekat nempel dalam hati. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan asbab majelis ilmu, majelis zikir niki sila sesuai hidup telek dunia, berikhtiar, mencari usaha, mendapatkan harta, butus niati untuk kita berjihad di jalan Allah. Insyaallah harta niki akan menolong kita lema jelo kiamat. Lemat sambung al-babut tasi'u wassalasun, bab yang ke-39 fil a'mali wal mizani wa azabin nar. Niki malik ketulak terbahas tentang perkara akan terjadi lema jelo kiamat, tentang amal-amal, hari penimbangan, bu azab api neraka. Bu lemak terbahas tentang azab api neraka, bu sampai ndek terjak takut, bu masih terbaik tetap terlena maksiat. Maka ilmu niki engkah kentok tadoa. Maka terberusaha aden sampai hati sehingga butuh makin elek zaman akhir niki untuk berbicara persi hati ente niki. Sebab akhir zaman niki makin nurun kehidupan zaman akhir niki. Apakah sak toa, sak bajang, sak kocet, malah seolah-olah jauh dari nilai-nilai agama Islam. Maka tersaling peringat, saling nasihati, tersaling bertanya untuk kebaikan. Insyaallah tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Sebelum kita mulai berzikir, berdoa, barak biasa tertuna surah Al-Fatihah kepada guru kita dan ina amak keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ruhnya, menerima ruhnya, menjadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan kepada masyarakat yang secara idriki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan dipermudah rezeki sida Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah.